Cuman keterangan di sini. Kenapa cuma dibilangin? Amaku bukan. Sini. Kenapa ke sini? Dulu yang pertama yang mesti kita tahu, ya, betul ya? Baik. Jadi operator SISKEDES, terutama keuangan, mesti memahami hal apa saja yang sudah dia lakukan atau harusnya sudah selesai dilaksanakan di aplikasi sebelum masuk ke penata usaha atau usaha. Ya, kita berdasarkan tema. Jadi ya, kita langsung masuk ke penata usaha saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan adalah sudah punyakah Perdes APBDes yang sudah disahkan? Sudah. Sudah. Itu yang pertama. Ya, jadi sudah ada Perdes APBDes nomor tahun gitu kan ya, tanggalnya, dan sudah ditandatangan Perdesnya oleh kepala desa. Nah, yang pertama. Ya, kalau di sini sebutannya kepala desa ya. Nah, ada berubah ya, berarti ya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tolong dipastikan di desa itu sudah punya yang namanya peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Ya, jadi itu tolong dipastikan juga tuh. Nomornya nomor berapa, perkadesnya, tahunnya tahun berapa, tanggalnya tanggal berapa itu disahkan. Ya, setelah itu ditandatangan oleh kepala Desa. ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan oleh kaur keuangan atau operator SISKEDES, ya, sudah adakah dokumen yang dinamakan dengan DPA? Ya, tahu kepanjangannya DPA? Tidak. Hah? Daftar produk. Ya, mesti ada dokumen dengan nama DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Ya. Dokumen pelaksanaan anggaran ini itu dibuat oleh pelaksana kegiatan anggaran. Siapa pelaksana kegiatan anggaran? Kaur dan kasih. Selain kaur keuangan. Nah, ini masih ada nih salah persepsi kita nih. Saya tanya ke Bapak Ibu, yang melaksanakan kegiatan pembayaran siltap siapa? Belum satu suara. Padahal satu kabupaten. Hah? Siapa kira-kira? Hah? Ada yang bilang kasih pemerintahan, ada yang sampaikan juga kaum umum. Mana yang betul nih? Ada yang sampaikan kaum keuangan. Waduh, luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu, yang paling pas melaksanakannya adalah kaum umum. Ya, kaum umum. Kenapa bukan kaum keuangan, Pak? Kan itu pertanyaannya. Kenapa bukan kaum keuangan? Karena memang bukan tugasnya kawan keuangan melaksanakan kegiatan. Kawan keuangan itu hanya melakukan pencatatan uang masuk, pencatatan uang keluar. Jadi dia hanya bertugas untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diminta oleh pelaksana kegiatan. Nah, apa instrumennya pelaksana kegiatan untuk meminta uang ke bendahara? SPP. Jadi kawan keuangan bukan tugasnya membuat SPP. Tapi kan kami di SISKEDES kami juga yang input, Pak. Itu secara praktek. Secara teorinya seharusnya yang membuat SPP adalah pelaksana. Jadi ya, kegiatannya siapa? Nah, yang muncul pertanyaan berikutnya adalah kapan ditunjuk pelaksana kegiatan? Nah, ya ada yang bisa jawab kira-kira? Kira-kira kapan kita tunjuk kaur atau kasih itu dia bertanggung jawab atas satu kegiatan? Kapan? Nah, ya udah paham ya. Pada saat kita bermusyawarah untuk menyusun RKP, itu dia. Ya, jadi di sini. Nah, apakah
pembangunan misalnya contoh kegiatan nih. Pembangunan jalan itu mesti kasih kesra. Boleh tidak kasih ke orang lain? Ya? Ya, silahkan saja ya. Asalkan jangan tahu keuangan. Kenapa boleh? Begini, karena ada suatu keadaan nanti di desa Bapak Ibu mungkin yang dimungkinkan kasih tersebut dia tidak mampu. Belum mampu maksudnya, sorry. Banyak faktor ya. Mungkin karena beliau sudah sepuh gitu kan ya. Atau mungkin beliau jabatannya kosong gitu kan ya. Kasih keserahannya kosong, PLT. Ya, nanti bisa jadi dilempar ke kasih yang lain. Gitu dia ya. Jadi kewenangannya untuk menetapkan itu ada di musyawarah desa penyusunan RKP desa. Itu dia ya. Jadi kuncinya di situ. Asalkan jangan tunjuk gaur keuangan ya. Jadi gaur keuangan hanya tugasnya ya mencairkan uang sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Lalu apa tadi? Surat permintaan pembayar. Nah, itu dia ya. Itu yang akan kita coba lihat nanti pada hari ini. Ya. Buat oleh pelaksana kegiatan, dokumen pelaksanaan anggaran. Ya. Terus setelah DPA ada satu hal lagi yang mesti dipersiapkan oleh kawan-kawan semua sebelum masuk ke penatausahaan Siskades. Yakni kawan keuangan harus punya yang namanya RAK desa. Rencana Anggaran Kas. Ya. Rencana anggaran kas itu berisi prediksi atau perkiraan ya. Di setiap bulannya selama 1 tahun anggaran kira-kira uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Kalau bahasa kerennya itu cash flow, yang aliran kas. Jadi kalau keuangan itu sudah bisa prediksi, di bulan Januari ini saya terima uang sekian juta. Saya akan keluarkan juga uang sekian juta. Itu sudah diprediksi. Dari mana dasarnya? Dari DPA. Ya, dari DPA. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, keempat item tadi Bapak Ibu, Perdes APBDes, gitu kan ya, Perkades penjabaran APBDes, dokumen pelaksanaan anggaran, serta rencana anggaran kas sudah bisa Bapak Ibu hasilkan dari aplikasi Siskades. Sudah tahu belum mana-mana saja menunya? Ada yang sudah pernah cetak Perdes APBDes dari Siskades? Pernah ya? Menunya itu ada di data entry. Penganggaran. Jangankan materi, narasumbernya aja lupa. Oke. Semoga berkesan nanti ya. Baik. Lembaran nomor Bapak Ibu. Jangan hanya latihan mengisi di aplikasi ya, tanpa tahu itu maksudnya apa gitu. Karena kalau kita tidak pernah tahu itu apa, ya kita tidak akan pernah mahir gitu. Lembaran nomor itu maksudnya sudah berapa banyak peraturan yang dikeluarkan oleh desa. Itu dia tuh. Jadi banyak yang beranggapan Bapak Ibu, lembaran nomor itu setiap tahun di-reset ulang nomornya ke nomor 1. Betul ya? Ya. Nah, harusnya seterusnya dilanjutkan. Oh. Bulan. Tidak ada O yang cetak ya. Bulan. Lembaran nomor. Yang dimaksud lembaran nomor adalah lembaran desa. Lembaran desa itu adalah sudah berapa banyak desa mengeluarkan peraturan. Baik itu Perdes, baik itu Perkades. Jadi nomornya dilanjutkan. Enggak, tiap tahun jangan diulang lagi ke 1 gitu. Kenapa? Ya itu tadi. Di situ kita menandakan bahwa Perdes ini adalah peraturan nomor sekian yang sudah dikeluarkan oleh desa. Ya, makanya lembaran negara itu nomornya sudah ratusan ribu. Kenapa? Karena dari sejak Republik ini berdiri, itulah jumlah peraturan yang sudah dikeluarkan. Maksudnya. Ya. Perkades. Kalau Perkades mau diulang lagi dari 1 setiap tahun itu tidak ada masalah.
Tapi kalau perdes Pak, Bu, lanjutkan nomornya. Ya, jangan seperti jangan seperti pilkades ya, kepala desa baru ganti semua kasihnya, gitu kan ya? Tidak, ini ganti kades kasihnya lanjut gitu maksudnya. Itu kira-kira ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, lembaran nomor. Nah, tapi kami kan sudah terlanjur ya sudah. Kalau sudah terlanjur ya sudah. Karena belum tahu. Sekarang sudah tahu ya? Oke. Jadi tolong kasih tahu sekdesnya masing-masing. Kalau yang di sini tidak ada sekdes. Oke. Lembaran nomor contoh nomor kebetulan saya dapat sesi pertama, jadi beliau masuk belakangan tadi ya. Kami semua ada bertiga. Nanti ada Pak Iqbal ya, Pak Iqbal. Jadi kami akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk menarik kode pendapatan yang di penganggaran kita sudah inputkan tadi. Jadi kalau di penganggaran tadi di pendapatan Bapak Ibu tidak punya bagi hasil BUMDes, di sini tidak akan muncul datanya, pasti. Jadi kita kembali lagi ke masa lalu tuh, ya. Kalau tidak ada berarti ada dosa masalah. Ya, jangan salahkan aplikasinya. Dikit aplikasi error gitu. Ya. Ada tidak bagi hasil BUMDes itu? Ada. Silakan diklik. Berapa nilainya? 25. Silakan klik. Setelah itu muncul semua rata-ratanya sudah terisi kecuali ini nilai. Kenapa nilainya tidak terisi secara otomatis? Bisa saja direktur BUMDesnya belum menyerahkan semua bagi hasilnya. Bisa jadi dicicil, betul. Ya, bisa jadi beliau baru mencicil, takut uangnya kepakai, diserahkan dulu ke desa, gitu ya. Tapi kalau sudah semuanya masuk, gitu kan ya, total, berarti tinggal kita tulis uangnya senilai 25 juta. Silakan diketik, sorry. 25 nolnya 6 ya. Kalau 7 berarti 250. Cukup dengan apa yang sudah dipunyai sekarang. Coba lihat TV koruptor kita. Koruptor kita ya. Saya mereka gitu kan. Siapa yang koruptor ini? Rata-rata bukan orang yang berkekurangan. Betul ya? Iya. Sudah punya segalanya bahkan. Tapi kenapa masih korupsi? Nah, itulah dunia. Ya, tidak adanya cahaya iman dan itu yang menjaga kita. Ya, jadi Bapak Ibu tolong di desa pun demikian. Bukan tidak ada kejadian di desa, ada. Ya, bahkan ada yang settingan. Bayangkan, kami pernah menemukan kasus begini. Ada bendahara katanya dilaporkan dirampok setelah mengambil uang dari bank. Dia lapor Pak Kades lapor polisi. Setelah polisi mendalami kasus ini, penyelidikan ya namanya ya. Setelah diselidiki Bapak Ibu, ternyata komplotan rampok ini disetting oleh bendahara itu sendiri. Nah, ya. Pernah terjadi? Pernah. Ya. Jadi jika memang maling ya maling. Mau bagaimanapun sistem sekompleks apapun sistem pengamanannya gitu ya, yang namanya maling tetap punya caranya masing-masing. Pentingan melihat RAB desa yang tanpa ada hal ya khusus gitu kan ya. Itu salah satunya adalah pemerintah desa itu sendiri, kepala desa dan jajarannya itu boleh lihat RAB gitu ya. Terus pembina desa, kecamatan dan dinas PMD serta inspektorat gitu ya. Itu setahu saya itu. Kalau aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, kapan mereka melihat RAB desa? Pada saat sudah terjadi indikasi tindak pidana. Dan itu pun mereka membawa surat tugas. Kalau tidak ada Pak, ya minta baik-baik ke mereka. Pak, Bu, dalam rangka apa mau lihat RAB kami? Ini surat tugas kami Pak dari atasan. Bahwasanya ada laporan masuk ke kami, ada indikasi kecurangan dalam penggunaan uang desa, misalnya gitu ya. Ada surat tugasnya, baca, lihat, ya. Kalau perlu Bapak Ibu di desa, mungkin telepon pendampingnya atau kecamatannya atau dinas PMD-nya, mengkonfirmasi kembali, betul tidak? Ya, seharusnya ini dilakukan koordinasi antar instansi. Gitu. Karena memang pada MOU-nya Bapak Ibu, mungkin masih berlaku sampai sekarang. Bahwasanya pemeriksaan ke desa itu selalu didampingi dengan inspektorat setempat. Pemeriksaan terkait tindak pidana ya. Nah, gitu.
Jadi didampingi oleh inspektorat biasanya, gitu ya. Dalam rangka apa ya? Untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari keuntungan, ya. Jadi seperti itu, oke. Jadi Bapak Ibu di desa sekarang sudah harus cerdas. Jangan karena kita orang desa kita takut-takuti, tidak. Kita punya dasar hukum, kita punya alur dan tata cara bekerja, kita punya namanya pedoman untuk kita laksanakan agar kita juga bekerja dengan aman, nyaman, ya, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Oke, ya, jadi itu Bapak Ibu terkait yang kami bisa sampaikan sedikit ya terkait dengan RAB. Nah, kenapa ada pernyataan tadi BPD tidak sampai melihat RAB? Karena memang kewenangan BPD hanya sampai menilai kinerja, baik dari kinerjanya pemerintah desa maupun kinerja anggaran. Kenapa BPD tidak lagi mengurusi hal RAB? Karena pada saat penyusunan RAPBDes itu sudah dimusyawarahkan, harusnya mereka sudah tahu gitu. Nah, yang BPD kawal itu mungkin nanti bisa dikoreksi oleh senior-senior saya tadi di depan. Yang dikoreksi oleh BPD adalah kenapa kamu bangun jalan itu? Betul tidak itu merupakan aspirasi dari masyarakat? Nah, itulah tugas BPD mengawalnya dari situ. Itu dari sisi perencanaan. Dari sisi pelaksanaan, BPD juga melihat, ya, apakah betul yang tadi sudah direncanakan jalannya dibangun sepanjang 100 meter rapat beton gitu ya. Pada saat dilihat di real lapangan, betul tidak yang dibangun oleh desa ini adalah rapat beton sepanjang 100 meter. Jangan nanti hanya jalan tanah gitu kan ya. Nah, itu juga jadi suatu perhatian pengawasan untuk BPD-nya, ya. Nah, itu artinya BPD berhak tidak melaporkan ini, berhak. Kalau dia menemukan hal yang tidak sesuai antara yang direncanakan di anggaran desa dengan yang dilaksanakan di lapangan, ya. Jadi menilai kinerja kepala desa dan perangkat desa serta menilai kinerja anggaran, ya. Jangan sampai nanti kegiatannya ada tapi proyeknya tidak dilaksanakan, tapi uangnya cair, ya. Ada seperti itu? Ada, ya. Nah, cuma saya nggak bisa sebutkan daerahnya di mana ya. Ada seperti itu, ada. Di RAB, di APBDes-nya ada, tapi proyeknya tidak pernah dilaksanakan. Cuma uangnya terrealisasi. Ada? Nah,